Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anwar. Ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pemurnian air untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat. Kami dari tim pengabdi kepada masyarakat dari riset grup plasma sains dan teknologi Universitas 11 Maret. Bersama saya juga ada rekan saya, Dr. Buena Sawaswati PhD, Dr. Yuliana Helusosole MSc, dan Dr. Lucy Ismail PhD MS. Nah, untuk tema ini, saya akan membicarakan pertama tentang masalah pencemaran air di Indonesia. Dari data yang saya ambil dari republika.go.id bahwa terdapat 82% sungai di Indonesia semuanya tercemar dan dalam keadaan krisis. Jadi lebih dari 550 sungai, 52 sungai strategis di Indonesia dalam keadaan tercemar. Di antaranya banyak di daerah DKI juga ada, Jawa Barat ada, bahkan hampir di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya. Apa penyebab pencemaran air tersebut? Yang pertama adalah penyebab pencemaran air tanah. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik ini bisa dalam bentuk sampah plastik, kaleng, styrofoam yang menumpuk di atas tanah atau rutin di atas tanah. Kemudian ada juga sampah organik, anorganik, dan sampah organik. Ya. Kalau organik itu sampah dari hasil makanan, ya, dari rumah tangga dan sebagainya. Sebenarnya sampah tersebut bisa terurai dengan sendirinya, tapi ketika sampah tersebut menumpuk, gitu ya, nah itu akan membawa bakteri-bakteri yang banyak, dan bakteri tersebut akan masuk ke dalam tanah dan akan mencemari air tanah di dalam daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah limbah cair. Limbah cair ini biasanya dihasilkan dari industri, ya, atau bekas cuci pakaian, air sisa pestisida, cairan berminyak dan sebagainya. Nah ini yang mengandung zat-zat ini. Ada juga yang disebabkan oleh air lindi. Air lindi ini adalah jenis air yang berada dalam lapisan tanah dengan kedalaman sekitar 2 meter di permukaan tanah. Nah, ini biasanya digunakan sebagai open dumping di tempat pembuangan akhir sampah. Nah, ini yang juga menjadi penyebab pencemar dari air tanah. Bagaimana dalam dampaknya? Dampaknya adalah berkurangnya kesediaan air bersih yang pertama. Kemudian yang kedua adalah naiknya populasi bakteri berbahaya karena penyebab dari pencemaran tersebut. Tentunya ada bakteri-bakteri, terutama dari bakteri organik. Ya. Kita tahu bahwa banyaknya sampah dan sebagainya itu menghasilkan bau yang tidak sedap. Itu bau tersebut disebabkan oleh bakteri-bakteri yang berkumpul di sana. Kemudian yang ketiga adalah turunnya tingkat kesehatan. Dengan mengkonsumsi tersebut, menggunakan air tersebut, maka masyarakat akan mendapatkan banyak penyakit, ya, seperti diare, mentaber, disentri dan sebagainya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan peraturan pemerintah Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air, gitu ya, pemerintah. Nah ini secara global saja sebenarnya, tapi pada faktanya sebenarnya tidak semua terjangkau oleh peraturan pemerintah ini, terutama desa-desa terpencil, gitu ya, dan wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan itu agak sulit, apalagi dengan fasilitas-fasilitas jalan yang sulit itu lebih menyulitkan lagi upaya pemerintah dalam mengelola kualitas air. Nah kami ya dengan program pengabdian kepada masyarakat ini dari Universitas 11 Maret itu berupaya untuk mengatasi permasalahan walaupun dalam skala kecil.
Nah, tim pengabdi kami mengusulkan mengenai implementasi pengeluaran air dengan metode hybrid water filter. Sebenarnya tim kami, riset grup kami juga sudah mengembangkan beberapa teknologi pengelolaan air seperti filtrasi, fotoparatelisis, dan plasmozonasi. Dan hasil yang diperoleh juga signifikan menurunkan kadar pencemaran air. Tapi dalam hal ini kita mencoba memakai plasmozonasi untuk menghilangkan atau menurunkan kadar pencemaran yang dihasilkan oleh penyebab-penyebab yang ada di atas. Nah, gimana caranya kita melakukannya? Yang pertama adalah dengan kita merancang sistem hybrid water treatment. Dan yang kedua, bagaimana kita mengoptimasi rancangan tersebut untuk menurunkan konsentrasi pencemaran. Kemudian yang ketiga adalah investigasi aktivitas sistem hasil optimasi rancangan sistem pengolahan air. Dan yang terakhir, menjadikan hasil pengabdian tersebut bentuk usaha untuk penyediaan air bersih layak konsumsi secara komersial dalam yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat. Nah, ini yang menjadi target kita. Nah, ini adalah desain hybrid water treatment. Dari desain ini, ya, kita ingin memasukkan air, terutama air tanah, ya, yang akan dikonsumsi masyarakat itu ke dalam filter CO2 karbon. Nah, biasanya sudah banyak dijual-jual itu adanya cartridge dengan isi karbon, ya, karbon. Dimana kita tahu bahwa karbon itu, terutama teori karbon itu bisa menyerap kandungan zat-zat yang ada di dalam air. Kemudian baru setelah itu kita filter memasukkan selulosa. Sebelumnya kita plasmozonasi dulu, kita berikan ozon, baru masuk ke selulosa, sehingga setelah itu baru bisa dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya apa itu ozonasi? Sebelum kita masuk ke sistem kita perlu tahu dulu nih, apa itu plasma ozonasi. Plasma itu, belum masuk ozonasinya, plasma itu adalah bentuk keempat dari sebuah benda atau materi yang ada di alam. Kita tahu ada bentuk benda padat, gitu ya, kemudian benda cair, liquid, atau benda gas. Kebanyakan orang dan umumnya orang mengetahui tiga ini. Tapi ternyata ada bentuk keempat dari itu semuanya, itu bentuk plasma. Nah, apa itu plasma? Plasma itu biasanya berupa partikel bermuatan yang ada di alam. Nah, kalau di sini kita lihat di gambar ini ada beberapa macam-macam plasma. Yang kita tahu di sini adalah lampu neon, itu juga salah satu bentuk plasma yang ada di dalamnya, ya, bukan sinar yang dihasilkan. Fluoresennya itu. Kemudian ada lagi kilat. Kilat juga itu adalah bentuk dari plasma. Atau magnetic fusion reactor, ini jarang, kalau orang umum itu jarang melihat ini dan sebagainya. Ada juga nebula dan sebagainya, itu sering kita dengar, ya, dari kita. Atau salah satunya ada flames atau api. Api itu adalah bentuk salah satu bentuk dari plasma. Dia mempunyai temperatur juga berbeda-beda tergantung bentuknya, ya, dan densitas partikel bermuatan. Nah, bagaimana plasma itu menghasilkan ozon? Ozon kan kita tahu biasanya orang awam itu pahamnya adalah ozon itu ada di udara, ya, ada di batas antara ruang vakum di langit, gitu ya, dengan ruang yang ada di atas bumi, gitu ya, udara di atas bumi. Itu juga betul. Kenapa? Karena memang ozon itu membantu kita untuk menyaring terutama dari radiasi elektromagnetik yang membahayakan. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk menghasilkan ozon? Di sini ada caranya. Yang pertama adalah kita masukkan udara O2, gitu ya, O2, kemudian masuk ke dalam ozon generator, sebuah ozon generator, gitu ya. Ozon generator itu nanti akan
diberikan tegangan yang tinggi, high voltage, corona biasanya. Jadi namanya ozonnya itu corona. Nah, dari situ O2 itu akan berubah menjadi O3. O3 kemudian akan dihasilkan dari tabung tersebut. Nah, itu kira-kira hasilnya. Nah, prosesnya seperti apa itu sudah agak mendalam. Kemudian manfaatnya, nah ini manfaatnya sebenarnya banyak. Pertama, menguraikan pestisida, mencegah spora, bahkan ozon tersebut bisa membuat sayur mayur itu tidak mudah membusuk, dan bahkan memperpanjang kesegarannya. Ini sudah banyak diteliti oleh peneliti. Salah satu peneliti di Indonesia juga ada dari UNDIP ya, Semarang. Kemudian ada juga menghilangkan bau amis pada makanan dan juga pada ruangan. Jadi kalau ruangan kita agak berbau, itu akibat dari kuman, ya, bakteri, itu bisa kita ozonasi, diberikan udara yang dihasilkan ozon, dan ruangan itu akan kembali menjadi segar. Mensterilkan bahan makanan, alat medis, alat industri, tanaman dan sebagainya itu juga bisa, dan sebagainya di sini. Dan bahkan dalam hal keadaan kita seperti ini, corona seperti ini, ya, COVID-19 ini, itu bisa sebenarnya kita cegah dengan menggunakan ozon. Itu salah satunya adalah mensterilisasi ruangan atau mensterilisasi peralatan medis, itu juga bisa. Mensterilisasi pakaian dengan menggunakan ozon juga bisa. Walaupun memang ada efek samping ketika ozon tersebut langsung masuk ke tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu hasil dari pengujian air dengan ozonasi yang kita lakukan. Hasilnya seperti apa? Nah, ini bisa dilihat, kita berikan pewarna makanan, ya, sedikit, ya, pewarna sintetik. Kemudian kita masukkan selang yang ada ozon di dalamnya, dihasilkan dari plasma ozon ini, ya, plasma ozon ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang diberikan pewarna makanan. Nah, hasilnya setelah beberapa waktu, sekitar 3 menit, itu air akan menjadi jernih kembali. Nah, ini ada video yang akan saya perlihatkan. Ini videonya seperti ini. Ya. Nah, ini pada saat awal dimasukkan pewarna buatan, ya. Ini akan berlangsung sekitar 3 menit. Saya akan percepat sedikit. Nah, ini airnya mulai menjadi jernih. Itu ada perubahan. Nah, ini sudah menjadi sama dengan air yang sebelum dimasukkan pewarna makanan. Ini terakhir akan menjadi sama warnanya dengan Nah, selanjutnya adalah bagaimana standar kualitas air bersih. Air bersih itu adalah tidak berbau, tidak berasa, ya, tidak mengandung bakteri apapun. Salah satu ciri suatu benda atau cairan itu mengandung bakteri adalah yang pertama ada berbau, ya. Tentu rasanya juga ada, itu karena bakteri. Temperaturnya normal atau temperatur ruang, derajat keasaman atau pH tidak kurang dari 6,5 dan tidak lebih dari 9,2. Jadi di tengah-tengah, sekitar 7. Maksimal ada 1000 mg per liter zat terlalu untuk air minum. Ada zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita. Sebenarnya 1000 mg per liter. Maksimal, ya. Kemudian seperti itu. Maksimal warna 15 TCU untuk air minum dan 50 TCU untuk air bersih biasa. Nah, ini yang sudah kami lakukan, ya, yaitu
membangun sebuah sistem filter untuk memfilter air tanah pada desa di Karanganyar. Gitu ya. Ini adalah penampungan airnya. Kemudian sistem filter ini kami letakkan di bawah penampungan air tersebut. Ini ada arahnya, arah air itu masuk ke sini, ini ada pembuangan, masuknya air dari atas penampungan, masuk ke filter karbon di sini, kemudian keluar melewati filter sterilisasi. Setelah itu baru bisa dikonsumsi. Nah, plan kami, ya, ide kami adalah yang pertama, dari air tanah itu kita filter dengan filter hibrid filter ozonasi. Kemudian setelah difilter bisa didistribusikan, ada dua tipe. Yang pertama adalah bisa ke rumah warga, yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga. Kemudian bisa juga untuk usaha swadaya masyarakat. Dari hasil filter ini kan langsung bisa diminum. Sebagaimana kalau kita lihat di tempat air isi ulang ya, tapi mereka menggunakan UV. Tapi kita sekarang menggunakan ozon. Dan itu diharapkan untuk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup warga yang ada di sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.